Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Oke, dan pada kesempatan kali ini saya akan sedikit mengajak teman-teman semua untuk membahas tentang pemanasan global atau global warming. Pertama-tama, di sini saya akan membahas tentang apa yang dimaksud dengan global warming atau pemanasan global. Pada umumnya, global warming atau pemanasan global itu sendiri merupakan proses atau kejadian meningkatnya suhu rata-rata global atau permukaan bumi yang biasanya memang disebabkan oleh banyak hal, seperti contohnya disebabkan oleh gas rumah kaca, karbon dioksida atau CO2, dan juga polutan udara. Seperti yang dikatakan oleh World Meteorological Organization mengungkapkan terjadinya kenaikan suhu rata-rata global mencapai 1,1 derajat Celcius. Karena terjadinya peningkatan suhu tersebut, banyak sekali yang berdampak kepada kehidupan kita, seperti terjadinya banyak bencana alam, yaitu seperti banjir, badai, kekeringan, dan juga mencairnya es kutub utara dan juga selatan, serta kenaikan air laut hingga kebakaran hutan. Pemanasan global sudah menjadi salah satu isu yang memang sangat akrab dengan telinga kita, karena pemanasan global sendiri dapat berdampak sekali terhadap kehidupan makhluk hidup, baik kita sebagai manusia ataupun untuk hewan dan juga tumbuh-tumbuhan. Pemanasan global disebabkan oleh banyak hal, dikarenakan oleh kelalaian manusia, baik itu yang tidak kita sadari ataupun yang kita sadari. Seperti contoh yang pertama, yaitu transportasi atau perjalanan. Jika kita ingin melakukan perjalanan, yaitu kita akan berpindah ke satu tempat ke tempat yang lain, maka kita akan menggunakan transportasi, baik itu milik kita pribadi atau menggunakan transportasi umum. Ya, lebih baiknya kita menggunakan transportasi umum yang akan memang sedikit berpengaruh terhadap kurangnya kemacetan atau menggunakan bahan bakar. Nah, kembali ke fokus utama kita. Jika kita bertransportasi atau menggunakan kendaraan, maka kendaraan tersebut membutuhkan tenaga bahan bakar, yaitu berupa minyak. Minyak tersebut atau bahan bakar tersebut akan dikelola oleh mesin yang ada di kendaraan tersebut, yang kemudian akan menghasilkan karbon dioksida atau CO2 yang dapat mencemari udara sekitar. Yang hal tersebut memang berpengaruh terhadap peningkatan kenaikan suhu rata-rata global. Dan alasan yang kedua, yaitu industri. Seperti yang kita ketahui, banyak sekali kegiatan industri yang terdapat di dunia ini. Seperti contohnya di Indonesia saja memiliki banyak sekali pabrik-pabrik yang akan menghasilkan karbon dioksida maupun metana dan juga nitrogen oksida. Dan alasan yang kedua yaitu kegiatan industri. Kegiatan industri sendiri memang bisa kita katakan sebagai salah satu penyumbang yang kedua, yaitu kegiatan industri. Dapat kita katakan bahwa kegiatan industri ini menyumbangkan angka besar dalam penyebab pemanasan global atau global warming. Yang biasanya kegiatan industri itu akan menghasilkan kadar karbon sebesar 412 bagian per juta dalam 150 tahun terakhir, baik itu karbon dioksida, metana, dan juga nitrogen oksida, yang telah menyebabkan peningkatan suhu
bumi selama 50 tahun terakhir. Dan alasan yang ketiga, yaitu penggundulan hutan. Hutan sendiri memiliki salah satu fungsi yang sangat berkaitan dengan pembahasan kita kali ini, yaitu pemanasan global atau global warming. Hutan atau pohon itu dapat menyerap karbon dioksida atau CO2 yang ada di udara agar tidak terperangkap di atmosfer. Selain itu juga, biasanya hutan atau pohon itu akan mengurangi resiko terjadinya banjir dan juga tanah longsor. Bisa kita bayangkan, jika tidak ada hutan atau pohon di sekitar kita, maka karbon dioksida akan terus terperangkap di atmosfer dan meningkatkan skala terjadinya pemanasan global atau global warming. Dan alasan yang keempat yaitu penggunaan listrik secara besar-besaran. Listrik adalah salah satu yang kita butuhkan setiap harinya. Nah, pembangkit listrik itu sendiri menyumbangkan dampak yang besar secara global terhadap perubahan iklim. Semua pembangkit listrik itu memiliki dampak yang beragam untuk udara, air, dan juga tanah. Memproduksi listrik membutuhkan bahan bakar yang kemudian akan dilepaskan ke udara, yaitu seperti contohnya yang akan dihasilkan oleh pembangkit listrik itu adalah karbon dioksida. Kemudian karbon dioksida itu akan menyebabkan efek rumah kaca. Setelah membahas beberapa penyebab dari global warming atau pemanasan global, kita bisa membantu untuk mengurangi peningkatan suhu rata-rata global tersebut, seperti kita bisa menghemat pemakaian listrik, atau juga kita bisa belajar untuk tidak membuang makanan dan juga tidak membuang sampah sembarangan. Dan kita bisa belajar untuk menanam pohon kembali atau melakukan reboisasi untuk membantu udara dan juga tanah serta air yang ada di keliling kita.